Alhamdulillah Al-Wahid Al-Ahad Al-Fard As-Samad Alladhi tafarrada bir-rububiyyati wal-uluhiyyati wal-jalal Al-Mukhtas bi-abhal jalal wa akmal jalal Al-Mun'im bijazilin nawal. Alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-qail ma farratna fil kitabi min syai'. Fama ahsana hadzal maqam. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh miftahul jamal wa manba'ul kamal wa ala Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa takarram wa tahannan ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsiyal mudnibatal muqassirata bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam menciptakan alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala memiliki sistem dan aturan tertentu, di mana setelah diciptakan Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan semua ciptaannya. Tetap Allah Subhanahu wa taala mengayomi, bertanggung jawab dan selalu memperhatikan semua ciptaannya. Ini adalah sebuah kenikmatan yang kita dapati setiap detiknya tanpa terputus walaupun sudah kita masuk surga insya Allah. Oleh karena itu, kebahagiaan kita di alam semesta ini tertuju atau memiliki sebab, memiliki cara, yaitu dengan kita taat dan patut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ketaatan itu memiliki modal yang sangat agung, memiliki modal yang sangat mahal. Kita datang ke sini untuk melaksanakan sholat Jumat, itu memiliki modal. Modal keimanan dalam bentuk kita mengagungkan sholat Jumat. Allah perintahkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, ketika ada panggilan sholat Jumat, maka datanglah untuk melaksanakannya. Dan tinggalkanlah semua macam urusan dunia. Jangan sampai engkau lalai. Maka yang membuat kita datang ke sini, sholat Jumat ini memiliki kedudukan yang agung di sanubari kita. Tanpa ada hal tersebut, tidak mungkin kita dan Anda semua akan datang ke sini. Maka yang perlu kita bina di akhir zaman seperti ini, yang mana akhir zaman ini sangat memilukan dan menyakitkan. Keluar dari rumah, yang kita lihat adalah yang melemahkan iman kita. Yang kita lihat yang merapuhkan iman dan keislaman kita. Padahal berapa puluh tahun sebelumnya, kalau kita keluar dari rumah, yang kita lihat fenomena-fenomena walaupun sedikit akan meningkatkan keimanan kita. Sekarang ini kalau kita ingin meningkatkan keimanan, kita harus capek dulu mencari. Kita harus betul-betul memeras keringat untuk mendapatkannya.
Padahal di zaman dulu tidak perlu hal tersebut. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus sadar akan hal seperti ini. Melalui mimbar Jumat ini, marilah kita sama-sama berintrospeksi seberapa besar Islam dan iman dalam sanubari kita. Setelah selesai kita introspeksi diri, kita lihat bagaimana anak-anak kita, maupun itu anak didik ataupun anak kita sendiri, bagaimana posisi keimanan dan keislaman dalam sanubari mereka. Kita lihat apakah generasi sekarang ini mereka mengagungkan Islam, mereka mengagungkan Allah dan Rasulnya, ketika ada di dalam jiwanya kontradiksi, berlawanan antara Allah dan Rasulnya, atau urusan-urusan yang sedang viral, yang tidak ada manfaatnya. Mana yang lebih didahulukan oleh anak kita zaman sekarang? Ketika mendengarkan adzan, anak kita sedang sibuk bermain atau segera melaksanakan sholat. Maka kita perlu tahu hadirin, kebahagiaan kita di dunia ini, karena apa? Salah satunya, dan yang paling, dan satu-satunya, bukan salah satunya, satu-satunya adalah kita menjadi hambanya Allah, menjadi budaknya Allah. Harus kita paham apa itu budak. Budak itu tidak punya keputusan. Budak itu, yang namanya budak itu tidak memiliki keputusan. Semua kemaslahannya dia tergantung tuannya. Tuannya ngomong A, harus bilang A. Tuannya ngomong B, harus bilang B. Tidak boleh tuannya ngomong A, kemudian dia, saya B saja. Bukan budak namanya. Seorang budak tidak boleh memiliki sifat sombong. Kita semua milik Allah. Kita di budaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah sampaikan kepada Rasulnya dan Rasulullah menyampaikan kepada kita, harus kita ikuti. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang Rasul perintahkan, yang Rasul perintahkan, maka ikutilah. Harus kita ambil, kita pegang teguh-teguh. Kita pegang kuat-kuat. Wa manahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang, jauhi. Simpel, itulah budak. Budak Allah ketika ada panggilan azan, sholat. Waktunya baca Quran antara maghrib dan isya, sempatkan untuk baca Quran. Habis sholat disuruh zikir, zikir. Apa kata Allah? Itu kita jalani. Itu kunci kebahagiaan. Tapi kita lihat generasi sekarang ini. Kalau kita bahasa kerennya sekarang adalah budaknya FOMO. Menjadi budaknya FOMO. Apa yang viral harus dituntut. Bahkan orang tuanya pun harus melaksanakannya. Ikut-ikutan. Saya teringat seorang penyair pernah mengatakan, idza kana al-ghurabu dalila qaumin yamurru bihim ala jiyafil kilabi. Kalau seandainya burung gagak itu menjadi petunjuk suatu kaum, maka lambat laun dia akan dibawa ke bangkai anjing. Coba kita lihat ikut-ikut gagak. Gagak ke sana, ke barat, kita ikut ke barat. Gagak ke timur, kita ikut ke timur. Padahal burung gagak. Kita ikuti, lama-lama kita akan dibawa ke bangkai, ke tempat sampah. Itulah ibarat umat Islam zaman sekarang. Punya Al-Quran, punya syariat, punya ajaran yang sangat jelas. Yang halal juga jelas. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal sudah jelas. Yang haram sudah jelas. Kita tinggal mencari. Lalu mungkin ada yang bertanya, kita kan juga butuh makan. Ya, sangat jelas sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjamin rezeki kita. Kalau ada orang yang menjamin rezeki kita, ada orang bilang, saya jamin rezekimu setiap bulan saya kasih. Nggak apa-apa. Tapi yang dijamin orang itu seberapa besar daripada yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruh muka bumi ini.
kita tinggal di hutan sendirian. Kalau kita yakin, semua kita dapatkan dalam hutan. Makanan, hewan. Seandainya kalau saya pernah berhayal, saya beli tanah jauh di pegunungan, saya pagari, saya menanam kambing, saya menanam padi sendiri, saya menanam cabai sendiri, tomat sendiri, bawang sendiri, kemudian saya ternak sendiri. Walaupun saya tidak kerja, saya cuma memelihara saja apa yang diberikan oleh Allah, tidak mati. Itu kalau bisa tahu kita jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada jaminan teman kita. Jaminan Allah, lihat dedaunan. Kan yang kekacauan ini karena sebab ulah kita sendiri. Semua ini sebab ulah manusia sendiri. Semua sudah diatur oleh Allah SWT. Dalam surat Al-Ahqaf Allah SWT menjelaskan, ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Tidak Allah ciptakan bumi, langit, dan yang di antara keduanya illa bil haq, dengan benar, dengan rapi. Semuanya itu menunjukkan tentang kesatuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua dengan benar, semua dengan rapi. Tapi apa? Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Akan tetapi orang-orang kafir ketika diperingatkan, mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu kita ketahui, ya, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka orang-orang kafir ketika diingatkan oleh Rasulnya, mereka berpaling, dan mereka tidak berpaling sendiri. Mereka tidak ridho sampai ajak-ajak kita umat Islam. Makanya penyakit FOMO ini sangat berbahaya, hadirin. Sangat berbahaya sekali, menghilangkan kita sibuk dengan hal-hal yang paling penting. Maka di akhir khutbah ini, tidak panjang lebar, kami akan memberikan beberapa contoh amalan yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita ukur dalam diri kita dan istri kita sudah dilakukan atau belum. Sebagai contoh, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man qara'a dubura kulla salatin, man qara'a ayatal kursi dubura." Man qara'a dubura kulli salatin ayatal kursi lam yamna'hu min dukhulil jannati illa an yamut. Siapa yang baca ayat kursi setelah sholat 5 waktu, maka tidak ada yang mencegah dia antara surga kecuali hanya mati saja. Tinggal tunggu mati surga. Ayat kursi yang dibaca tidak sampai 1 menit, bahkan setengah menit. Lalu bagaimana satu amalan yang mudah ini saja? Bagaimana posisinya di dalam diri kita? Kita masih punya PR banyak, hadirin. Ini satu dari jutaan amal. Contoh lagi, dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Allimu nisa'akum suratal waqi'ah, fa innaha suratul ghina." Ajarilah istrimu surat Waqiah. Kenapa kok istri? Karena istrilah yang berjuang dengan kita untuk melangsungkan hidup. Alimu nisa'akum surat Al-Waqiah. Ajari istri-istrimu surat Waqiah. Buat apa? Fa innaha suratul ghina. Dia itu surat yang mendatangkan kekayaan. Ini surat diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah, hadirin, yang menjadi sebab akan wujudnya kita semua, mengajarkan membaca surat Waqiah setelah sholat asar. Ya, itu bagaimana kedudukannya dalam diri kita dulu. Kadang mungkin kita sering lewat, sudah melakukan, kadang sering lewat. Padahal itu yang mendapatkan kekayaan. Tapi mana sekarang? Lebih, bukan saya melarang kerja ya, mana kedudukannya lebih tinggi? Hal tersebut apakah kerja? Memang kerja wajib. Kerja wajib. Tapi bagaimana kedudukan suratul Waqiah dalam kehidupan kita? Surat Yasin. Man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Siapa yang membaca surat Yasin di malam hari, maka tidak masuk waktu pagi kecuali dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi surat Kahfi. Bacaan-bacaan yang kalau kita kalau orang Jawa bilang bondo, modal,
Modal duduk, waktu cuma setengah jam baca surat Kahfi malam Jumat. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a surat al-Kahf yaumal Jum'ah, ja'alallahu lahu minan nur ma bainal Jum'atain." Siapa yang membaca surat Kahfi di hari Jumat, ya, kalau menurut tanggalan Arab itu Jumat dimulai dari ba'dal maghrib hari Kamis, itu sudah mulai Jumat menurut tanggalan Arab. Ya, setelah habis Isya, habis maghrib kita baca surat Kahfi sudah termasuk. Dalam hadis yang lain, Lailatul Jum'ah, malam Jumat, sama saja. Apa? Allah memberikan cahaya dalam kehidupannya antara dua Jumat. Pahamkah kita cahaya? Bukan cahaya lampu yang 1000 watt, bukan. Bukan lampu corong, bukan lampu LED, bukan. Itu cuman penerang jalan kita menuju rumah mungkin. Tapi ini penerang hidup. Di depan kita mana hak yang batil kita tahu. Kita tahu mana yang hak supaya kita ikuti. Kita tahu mana yang batil supaya kita ikuti. Nah, kalau kita tidak ada cahaya, akhirnya gitu. Nggak tahu yang depan itu tiang kebatilan ditabrak juga karena gelap. Banyak yang mengeluhkan kegelapan hati, merasa sumpah. Dan Allah sudah peringatkan melalui Nabi Muhammad. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari mengingatku, dalam satu tafsir dijelaskan Qur'anku, bacaan Qur'anku, fa innalahu ma'isyatan dhanka, dia akan mengalami kehidupan yang sempit, penuh kegundahan, penuh sumpah. Makanya kalau kita bangun pagi hati kita sumpah, yaitu itu sebabnya kita lupa dari Allah SWT, dari bacaan Quran lupa. Padahal Ramadan kita berbondong-bondong untuk membaca Al-Quran. Tapi ketika pulang setelah melewat bulan Ramadan sampai sekarang perjanjian itu melemah. Kita perbarui di bulan Ramadan semangat baca Al-Quran kita. Para ulama itu kadang-kadang kalau kita itu baca Al-Qurannya di bulan Ramadan itu banyak. Coba setelah Ramadan, kalau memang betul-betul kita sibuk, katanya guru-guru kami 1 lembar aja. Nggak bisa 1 lembar, 1 halaman. 1 halaman itu kalau dibaca setengah menit selesai. Setengah menit dari 24 jam. Kita berpaling dari Al-Quran. Semua masalah yang kita hadapi itu penyebabnya umat Islam sudah mulai jauh dari Al-Quran. Mulai dari jauh dari ajaran Nabi. Maka hadirin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui khutbah yang sangat singkat ini, kami mengingatkan diri kami sendiri dan keluarga kami dan juga orang-orang di sekitar kami. Jangan sampai kalau kita sudah masuk liang lahat, kita mendapatkan kabar anak kita mengikuti Yahud dan Nasara, mengikuti program mereka, mengikuti program-program yang tidak jelas mau dibawa kemana. Kita saja hadirin, kita saja. Kalau mau diajak orang setelah keluar dari masjid, ada orang mengajak kita, mobilnya bagus, kelihatannya orang kaya, Anda tidak kenal, diajak, mau? Ya kaya, kalau mau diajak makan, kalau mau dibunuh. Coba kita tanya sama diri kita, yang kita ikuti ketika kita FOMO, atau anak-anak kita FOMO, kita ikuti mereka, coba teliti silsilah sanadnya. Nggak akan benar bisa. Dari siapa? Itu dari siapa? Itu dari siapa? Itu dari siapa? Nggak jelas. Tapi kalau kita sholat, baca Al-Quran, ini hadisnya ada riwayatnya, rawahul Bukhari, rawahul Tailami, rawahul Hakim fil Mustadrak, itu semua ada sanadnya sampai Rasulullah. Semua ada sanadnya jelas. Maka akal yang sehat, kita ikut yang jelas, tinggalkan yang nggak jelas. Ya, ini yang miris-miris zaman sekarang ini membiarkan anaknya itu untuk FOMO dan mendukung, kadang-kadang didukung dengan alasan sayang. Hati-hati hadirin, jangan sampai kita memakai kafan, kita dengar anak kita joget-joget depannya HP. Kita sudah masuk di liang lahat, anak kita dengan berkata seperti perkataannya Yahudi, berpakaian seperti pakaiannya Yahudi, berakhlak seperti akhlaknya Yahudi. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Maka kita punya senjata akhir hadirin. Kalau kita sudah petang, kita banyak berdoa. Kadang-kadang doa saja tidak.
Kita kalau mau mendoakan anak kita itu kalau bisa disujud, kalau bisa sambil nangis. Anak kita itu adalah membawa nama kita. Jangan sampai, oh ini anaknya fulan sekarang begini. Dan itulah atas nama pribadi, saya pribadi sendiri yang membuat saya ketakutan kadang sampai nggak bisa tidur gara-gara ini. Jangan sampai nanti anaknya Abu Bakar Ba'agil berbuat semacam ini. Itu yang saya takut. Atas nama pribadi juga. Itu yang saya takutkan. Itu harus ada dalam benak kita. Takutnya nanti kalau yang membawa nama kita ini bukan orang-orang baik. Lihat orang-orang dulu. Bukan hanya anaknya membawa nama bapaknya, tapi kadang-kadang anaknya membawa harum bapaknya. Itu yang kita cari. Jangan sampai orang-orang musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kehidupan kita. Menghancurkan nama kita 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Gara-gara FOMO semacam ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan anak kita semuanya selamat. Mudah-mudahan anak kita semuanya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkau sunahkan kepada kita untuk kawin, dan kita sudah kawin ya Allah. Dan Engkau berikan kami amanat anak ya Allah. Maka kami akan berjuang semampu kami ya Allah. Tapi setelah itu kita serahkan kepada Engkau ya Allah. Nasib anak-anak kami ketika nanti di masa depan. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Allah